Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita serta berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Amsal pasal yang ke-7 ayat 25-27. Tertulis demikian. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Saudara yang dikasih Tuhan, Gen Z adalah generasi yang bisa mengubah keadaan. Tapi sayangnya, di antara Gen Z yang ada di seluruh dunia, yang mengidap HIV, menyumbang angka antara 10-20%. Angka ini bervariasi di berbagai negara. Di Indonesia angkanya kelihatan sedikit, tapi pada kenyataannya jumlah yang sebenarnya jauh lebih banyak. Karena ada banyak orang dari Gen Z yang tidak melaporkan kondisi kesehatannya akibat rasa malu dan stigma negatif, serta faktor-faktor yang lainnya. Bukan hanya HIV saja, penyakit menular seksual lainnya banyak diidap oleh Gen Z. Dan ini terjadi karena gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pengaruh buruk dari media sosial, dan ketiadaan prinsip dan integritas untuk hidup benar. Generasi muda adalah penerus yang menjadi harapan bagi keberlangsungan bangsa dan juga secara khusus menjadi alat Tuhan untuk membawa kemuliaan-Nya. Setiap anak muda perlu selalu menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan bukan cuma anak muda saja, semua orang, dewasa juga dan yang tua, hendaknya selalu berpadanan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita baca dalam Amsal 7 ayat 25-27 ini. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Amsal 7 ini menasehati anak-anak muda untuk menjauhi perzinahan serta godaan dari perempuan jalang. Mungkin istilah jalang saat ini terkesan terlalu negatif, tapi kita perlu mengerti maksud dari firman Tuhan ini, saudara. Kita perlu mengambil intinya, pesannya apa buat setiap kita. Dan sehakikat dengan ayat ini, pesan yang sama tertuju bukan hanya untuk anak-anak muda yang berjenis kelamin laki-laki, tapi juga perempuan. Anak-anak muda, perempuan harus berhati-hati terhadap pria atau laki-laki jalang. Perzinahan, perselingkuhan adalah dosa yang sangat tidak dikenan Tuhan. Ada ketidaksetiaan di sana. Ketidaksetiaan kepada pasangan yang Tuhan sudah berikan, dan terutama ketidaksetiaan kepada Tuhan. Perzinahan, perselingkuhan hanya akan menghancurkan rumah tangga, menghancurkan nama baik, dan membawa hukuman serta konsekuensi yang kekal. Di bagian ayat yang pertama, dalam Amsal 7 ini dikatakan, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu." Di ayat yang kedua dikatakan, "Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup.
Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang hendak menggoda kita di dunia ini. Di lingkungan kita, di mana kita berada, di mana kita pergi. Ada saja godaan untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi hadapi itu dengan hati yang selalu mengasihi Tuhan. Menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Dan bukan hanya menyimpan firman-Nya, tapi melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Godaan di zaman sekarang ada macam-macam bentuknya. Ada pornografi, perselingkuhan online, kompromi terhadap ketidakbenaran. Kuncinya tetap sama, saudara. Untuk menghadapi semua, simpan firman dalam hati sebagai benteng dan terang untuk kita, supaya kita tidak salah melangkah. Dan sekali lagi, lakukan firman-Nya, bukan hanya menyimpan, tapi mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menolong kami dan menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Tolong kami supaya kami senantiasa mengingat akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di tengah situasi dunia yang penuh dengan godaan untuk membuat kami jatuh dalam dosa, berikan kami kekuatan untuk kami tetap teguh berdiri di dalam kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang dinyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.